Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Devitriani dari kelas KPI 5A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Ria Amelinda S.Ikom M.Ikom dengan judul materi Tim dan Kelompok dalam Organisasi. Yang pertama yaitu pengertian tim dan kelompok dalam organisasi. Kelompok dan tim adalah dua konsep berbeda. Kelompok atau grup didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang saling bergantung dan bekerja sama, yang secara bersama berupaya mencapai tujuan. Kelompok kinerja atau work group adalah kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi, terutama untuk saling berbagi informasi, untuk membuat keputusan, guna membantu satu sama lain dalam wilayah kewenangannya masing-masing. Sementara tim kerja ialah mengembangkan sinergi positif melalui apa yang terkoordinasi. Yang kedua yaitu tahap pengembangan dalam tim. Yang pertama, tahap pembentukan. Pada tahap ini, masa perkenalan di mana setiap orang menyesuaikan diri menjadi bagian dari tim dan memahami posisinya dalam suatu organisasi. Yang kedua, tahap penyatuan. Pada tahap ini, anggota kelompok mulai mendorong terhadap apa yang telah ditetapkan sebelumnya selama pembentukan tim. Yang ketiga, tahap normalisasi. Pada tahap ini, semua anggota telah merasa nyaman satu sama lain dan telah mengatasi masalah umum yang terjadi pada tahap awal. Anggota masing-masing tahu peran mereka dan apa yang diharapkan sambil menghormati dinamika tim. Pada tahap ini juga, mereka masing-masing telah belajar bagaimana berinteraksi satu sama lain secara efisien. Yang keempat, pertunjukan performing. Pada tahap ini, tim menunjukkan performa terbaiknya. Mereka tampil pada kapasitas puncak karena mereka telah bekerja, belajar untuk mengidentifikasi dan menggunakan kekuatan satu sama lain untuk menyelesaikan tujuan. Yang kelima, tahap penangguhan. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap berkabung karena merupakan tahap akhir dari kerja sama tim. Selanjutnya yaitu pengembangan kelompok. Pengembangan kelompok memiliki 5 tahap. Itu yang pertama, memiliki karakteristik besarnya ketidakpastian atas tujuan, struktur, dan kepemimpinan dalam kelompok tersebut. Tahap ini selesai ketika para anggotanya mulai menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Yang kedua, tahap timbulnya konflik. Para anggotanya menerima keberadaan kelompok tersebut, tetapi terdapat penolakan terhadap batasan-batasan yang diterapkan kelompok tersebut terhadap setiap individu. Yang ketiga, tahap normalisasi. Tahap ini adalah tahap di mana hubungan yang dekat terbentuk dari kelompok tersebut, menunjukkan koefisien. Dalam tahap ini, terdapat sebuah rasa yang kuat akan identitas kelompok dan persahabatan. Selanjutnya yaitu tahap berkinerja. Pada titik ini, struktur telah sepenuhnya fungsional dan diterima. Energi kelompok telah berpindah dari saling mengenal dan memahami menjadi mengerjakan tugas yang ada. Selanjutnya, tahap pembubaran. Dalam tahap ini, kelompok tersebut mempersiapkan diri untuk pembubarannya. Kinerja tugas yang tinggi tidak lagi menjadi prioritas tertinggi kelompok. Kemudian dinamika dalam kelompok. Dinamika dalam kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota satu dengan yang lainnya, berlangsung dalam situasi yang dialami. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok. Yang pertama, tujuan kelompok. Tujuan dinamika kelompok yang diinginkan untuk setiap kelompok dalam organisasi berfungsi sebagai lumbung dari ide yang ingin dilaksanakan. Yang kedua, interaksi. Ada 3 macam jenis pola interaksi yang terjadi di kelompok. Yang pertama, yaitu interacting. Maksudnya adalah adanya kerjasama antara beberapa kelompok pada satu pola kerja yang sama. Yang kedua, coacting, mengandung pengertian bahwa antara individu dalam kelompok itu terdapat kerjasama yang erat dalam mencapai atau mewujudkan suatu tujuan. Yang ketiga, counteracting, dimaksudkan dalam adanya persaingan dari anggota-anggota kelompok. Selanjutnya, yaitu teknik penyelesaian masalah.
terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama, mengakui adanya konflik, 2. Mengidentifikasi masalah, 3. Mendengarkan semua sudut pandang dan mengumpulkan fakta, akibat, dan opini, 4. Melakukan pengkajian penyelesaian masalah, 5. Mendapatkan kesepakatan untuk menemukan solusi, dan yang terakhir, jadwalkan sesi tindak lanjut untuk mengkaji. Terima kasih telah mendengarkan paparanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.